Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai manajemen persediaan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ayu Fitriani, Asri Nurrohmah, dan Zuyana Ulfa Agustina. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai konsep persediaan pendekatan manajemen persediaan yang akan disampaikan oleh Ayu Fitriani. Baik, langsung saja di sini saya akan membahas mengenai poin pertama yaitu konsep persediaan pendekatan manajemen persediaan. Jadi, manajemen persediaan atau bisa juga disebut dengan inventory management, yakni salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Persediaan adalah suatu bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk dapat memenuhi tujuan tertentu. Misalnya, untuk digunakan dalam suatu proses produksi atau perakitan, untuk bisa dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Yang selanjutnya ada 3 pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu Economics Order Quantity. Economics Order Quantity adalah beberapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis, yaitu jumlah pembelian barang yang dapat meminimumkan jumlah biaya pada pemeliharaan barang di gedung, di gudang, dan biaya pemesanan setiap tahun. Yang kedua yaitu periode review. Dalam pendekatan ini yang dilakukan adalah pada pemesanan barang dengan interval yang sama. Artinya, pemesanan barang sudah akan terjadwal secara rutin sehingga biaya yang disiapkan bisa diperkirakan. Yang ketiga ada material recruitment. Material recruitment atau yang biasa disebut dengan MRP, pembelian suatu barang yang dibutuhkan dapat direncanakan untuk membuat produk yang terdiri dari beberapa komponen atau dikenal dengan sistem assembly. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep manajemen persediaan dalam Islam yang akan disampaikan oleh Asri Nurrohmah. Materi soalnya yaitu konsep manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu atau kelompok itu selalu memerlukan persediaan. Tanpa persediaan yang memadai, maka dikhawatirkan akan dihadapkan pada resiko jika suatu ketika mereka tidak dapat memenuhi keinginannya. Terutama dalam hal perusahaan. Hal tersebut itu bisa terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa itu selalu tersedia setiap saat. Dan jika hal tersebut terjadi, akan berakibat hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Karena itu, aplikasi manajemen persediaan pada hakikatnya juga berkaitan dengan pembuatan sumber daya manusia perusahaan yang bersangkutan. Dalam konteks ini, Islam telah menggariskan bahwa hakikat amal perbuatan manusia harus berorientasi pada pencapaian ridho Allah Subhanahu wa taala serta tidak terlepas dari koridor syariah. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam Islam, yakni yang pertama itu menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Artinya dalam mengkonsumsi sesuatu, kita perhatikan urutan kepentingannya harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua itu menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Artinya menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan itu termasuk hukum kausalitas yang berlaku bagi manusia walaupun terlepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang itu memiliki hak dari harta mereka, sehingga mereka dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan dan tidak mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat itu tidak menimbun dan tidak memonopoli harta kekayaan. Islam mengharamkan penimbunan harta dengan segala bentuknya. Sebagian ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan menafkahkan adalah mengembangkannya dengan cara investasi mudharabah atau bagi hasil maupun usaha patungan musyarakah sehingga dapat memberikan kesempatan pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal. Yang kelima atau yang terakhir itu mengembangkan harta dilakukan melalui usaha yang baik dan halal. Artinya pengembangan perniagaan harta itu harus dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persediaan dalam perbankan syariah yang akan disampaikan oleh Zuyana Ulfa. Dalam perbankan syariah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan just in time atau JIT. Just in time merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar dari kekurangan sistem terdahulu ataupun sistem tradisional. Dalam hal ini, sistem
just in time merupakan sistem yang menerapkan pada perbankan itu untuk menyediakan atau memproduksi barang itu sesuai dengan permintaan dari konsumen. Hal tersebut itu dapat meminimalisir pemborosan yang terjadi sebelumnya. Di sini langkah yang digunakan dalam sistem just in time dalam mengatasi pemborosan yang sudah terjadi di masa lalu atau di masa tradisional dengan cara mengeliminasi pemborosan biaya yang timbul akibat dari banyaknya persediaan barang dan juga waktu yang digunakan dalam memproduksi barang. Dengan sistem just in time ini dapat meningkatkan laba dan juga memperbaiki posisi persaingan. Persediaan dalam perbankan syariah adalah aktiva non-kas yang tersedia untuk yang pertama itu dijual dengan akad murabahah, yang kedua itu diserahkan sebagai bagian modal bank akad pembiayaan mudharabah atau masyarakat, dan yang ketiga itu disalurkan dalam akad salam atau salam paralel, dan yang terakhir itu aktiva istisna yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir. Selanjutnya, prinsip perbankan syariah. Salah satu prinsip yang digunakan dalam sistem perbankan syariah adalah prinsip jual beli, di mana dalam prinsip jual beli ini terdapat 3 produk yang dijalankan oleh bank syariah. Yang pertama itu murabahah, yang kedua salam, dan yang ketiga istisna. Dalam akad murabahah, jika bank bertindak sebagai penjual atau yang memberikan modal, maka pihak bank itu harus memiliki aset atau persediaan murabahah yang nantinya akan dijual kepada nasabah. Akuntansi aset murabahah. Aset murabahah itu diakui pada saat diperoleh. Lalu untuk harga perolehannya itu dihitung menggunakan historical cost. Yang kedua itu aset murabahah yang tersedia untuk dijual dinilai dari harga perolehannya. Lalu penurunan dari nilai aset murabahah akan dihitung pada saat akhir periode. Lalu untuk diskon pada aset murabahah itu tidak dapat dihitung sebagai pendapatan. Di sini diskon itu dihitung sebagai pengurangan biaya karena pendapatan itu dapat diakui apabila Dewan Pengawas Syariah itu menetapkan diskon tersebut sebagai pendapatan. Istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan barang atau pemesanan suatu produk dengan kriteria atau persyaratan tertentu yang sebelumnya sudah disepakati antara penjual dan juga pembeli. Bila suatu akad pada istisna mencakup sejumlah aset, maka pengakuan dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu akad yang terpisah. Ketentuannya itu yang pertama, apabila proposal terpisah dan juga telah diajukan untuk setiap asetnya. Yang kedua, setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah, di mana penjual dan juga pembeli itu dapat menerima atau menolak bagian akad yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut. Dan yang terakhir itu biaya dan pendapatan masing-masing aset tersebut dapat diidentifikasikan. Aset salam sendiri merupakan aset yang dimiliki oleh bank dengan menggunakan sistem akad salam. Akad salam sendiri merupakan akad jual beli barang pesanan dengan sistem pengiriman di kemudian hari, dan juga pelunasan pembayaran dari pembeli itu dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan juga pembeli dengan syarat-syarat yang sudah disepakati. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan pada forum Google Meet. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.